yang menjalankan merefleksikan pembelajaran fokus pada murid tercinta. Orang tua terlibat, komunitas turut serta membentuk guru-guru masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga, calon guru penggerak Angkatan 11, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Nurpia Sinurat dari UPTD SD Negeri 010113 Bandar Pasir Mandoge. Saya Nurminah Damanik dari SD Perguruan Madona Jaya. Saya Siti Rohimah SPDSD dari UPTD SDN 013846. Selamat menyaksikan. Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik juga. Oh ya Bu Siti, nanti Ibu akan melakukan coaching ya? Ya Bu Nur ya, benar sekali. Gini Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu dengan Ibu Siti. Boleh Bu Siti? Boleh Bu Nur, silakan Bu. Apa yang akan Ibu bicarakan kepada saya? Begini Bu Siti, nah nanti pada saat coaching antara coach dan coaching, saya akan mengamati dan akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang ada pada proses coaching. Artinya, apakah kegiatan yang dilakukan tadi nantinya akan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu Siti sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan yang sesuai dengan kata kunci yang ada pada coaching. Selanjutnya, apakah Ibu juga bisa menjadi pendengar baik, dan saya juga akan mendengar bagaimana respon terhadap pertanyaan Ibu Siti. Dan jangan lupa, saya harapkan Ibu Siti harus bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya adalah kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi sebelum melakukan observasi. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Siti. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Yang pertama Bu yang ingin saya pertanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pastinya tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada. Wow, biasa sekali. Baik. Jadi tadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi pada kegiatan coaching hari ini ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu dari yang Ibu ingin pertanyakan nanti, mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan atau yang Begini Bu, yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 2 ya Bu ya, yang kegiatan lebih spesifik yang akan Ibu lakukan yaitu tadi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapat dari coaching dari saat melakukan coaching? Kalau indikator ketercapaian yang ingin saya dapat dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian tahu cara menyelesaikan kesalahan, cara atau langkah-langkahnya bagaimana. Oke, indikator pencapaiannya kan adalah bagaimana saat si coach tadi sudah bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Nanti kita ngobrol-ngobrol kembali setelah proses coaching Ibu selesai ya Bu ya. Iya Bu. Silakan Bu, dilanjutkan Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Mina. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Siti. Hari ini saya sehat Bu. Dari ekspresi wajah Ibu hari ini tampak kurang semangat ini Bu.
Benar begitu, Bu? Ya begitulah Bu, saya sedang ada masalah. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat, Bu. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Oh iya Bu, saat ini Ibu ada waktu kosong nggak ya? Boleh saya minta waktunya untuk ngobrol? Nggak lama kok Bu, paling sekitar 15 menitan lah. Kalau sekarang sih lagi ada les, Bu. Ngapain ini, Bu? Kalau Ibu mau ngobrol sih oke, boleh sekali. Apa yang Ibu mau obrolin, Bu? Eh, saya lagi suntuk dan galau ini Bu sekarang karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Bu. Oh, ngomongin keresahan Ibu Nina ya, karena sekolahnya menargetkan kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu kan, Bu? Betul, Bu. Ibu bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini Bu, saya memiliki dua murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti pembelajaran di kelas atau bisa dikatakan sering absen gitu atau tidak hadir ke sekolah, yang mengakibatkan nilai-nilai tugas dan ulangan harian pun tidak ada sama sekali karena mereka sangat jarang masuk sekolah dan ada yang hampir sama sekali tidak pernah hadir. Padahal pembelajaran semester 1 itu Bu sudah berjalan hampir 3 bulan. Oh, Bu Nina bisa ceritakan apa yang menjadi penyebabnya murid Ibu tersebut jarang masuk sekolah dan bahkan ada yang tidak pernah mengikuti pembelajaran di kelas, Bu? Ya, tentu bisa Bu. Begini Bu, anak yang tidak pernah hadir ini sebenarnya dia sudah pernah hadir di awal mulai tahun ajaran baru atau ketika pertama kita di bangku kelas 6. Paling hanya 3 hari saja karena dia mengalami kecelakaan membuat tangan anak tersebut patah sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhannya. Jadi sampai hari ini si anak tersebut tidak hadir ke sekolah. Sekarang anak tersebut sehat, tapi kendalanya dengan kondisi tangan yang belum 100% sembuh dan orang tuanya pun masih khawatir sehingga belum memberikan anaknya tersebut untuk sekolah. Dan kemudian yang hadir sekolah ini, saya sudah koordinasi dengan guru BP bahwa anak tersebut memang malas sekolah dan orang pun tidak dapat mengarahkannya. Saya masih terus supaya sekolah dan menyelesaikan sekolahnya. Inti masalahnya ada fasilitas yang kosong karena tidak mengikuti pembelajaran ya kan. Akan tetapi di sisi lain sekolah menargetkan kelulusan murid 100%. Begitu kan, Bu? Betul sekali Bu, betul. Kemudian berangkat dari permasalahan Ibu tadi, apa sih sebenarnya yang diinginkan Ibu Nina, kondisi apa yang seharusnya terjadi terkait dengan masalah yang tadi? Yang saya inginkan simpel saja Bu. Saya setuju saja sih kalau pihak sekolah menargetkan kelulusan tahun ini 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar juga, memberi nilai tambahan dan harus melalui cara yang benar. Itu loh Bu. Ya, luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip Ibu Nina. Artinya kita mendidik anak dengan cara yang benar dan baik dari segi peraturan akademik. Nah, kemudian dengan kondisi anak tersebut, kira-kira harapan seperti apa yang Ibu targetkan terhadap murid-murid? Saya pengennya kan Bu,
dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Bisa dijelaskan Bu dengan nilai yang berkualitas itu seperti apa? Jadi mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami soal yang mereka kerjakan setiap mata pelajaran, bukan dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, mereka juga harus mengikuti rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan seperti ini. Jadi kalau saya murid Ibu tadi harus punya nilai yang lengkap. Itu ya Bu, karena mereka mengerjakan nilai atas dasar pemahaman mereka sendiri. Itu ya Bu. Betul, Bu, betul. Mantap sekali Bu. Kalau menurut Ibu sendiri ya, apa aja yang bisa Ibu lakukan untuk mempertahankan prinsip tersebut? Sekalipun harus memenuhi target kelulusan 100%. Makanya saya mengajak Ibu Siti untuk diskusi seperti itu, Bu. Masih dalam proses pemikiran ya Bu ya. Sekarang saya punya pertanyaan yang penting untuk Ibu. Sejauh ini apa saja langkah-langkah Sudah selesai melakukan proses coachingnya nih. Nah, bagaimana tadi hasilnya Bu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi dengan coaching, yang tadi kan Bu, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta saya juga menggali potensi dari coaching yang untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh baik Bu. Jadi tadi Ibu Siti sudah berhasil ya Bu ya untuk melakukan coachingnya sesuai dengan alur cerita. Luar biasa sekali Bu Siti. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi kan Bu, ada nih beberapa catatan yang ingin saya katakan. Yang pertama, saya mengapresiasi Bu Siti dengan sangat luar biasa karena Bu Siti sudah berhasil menanyakan tujuan coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coaching. Ibu juga sudah mampu mengarahkan coaching agar dapat mencari solusi atau tindakan untuk masalah yang dihadapinya, dan juga sudah mampu menimbulkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengar bagaimana seorang coaching Ibu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Siti berikan, dan saya sudah melihat di situ bahwa Ibu Siti sangat fokus. Artinya Ibu Siti di situ sudah melakukan present atau perhatian penuh. Kemudian itu juga menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan aktif tentang keluhan dan proses bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi coaching Ibu. Kemudian juga yang paling utama, Ibu Siti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching Ibu. Ini sangat luar biasa sekali Bu. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Saya rasa sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, ada yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Untuk kedepannya nih, opsi apa lagi akan Ibu Siti kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang ingin mendalami, memahami alur cerita Bu. Lagi untuk melakukan coaching supaya
coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya kegiatan coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi. Baiklah Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Semoga jadi lebih baik. Saya akhiri sampai di sini Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.